Gojek resmi didirikan pada tanggal 5 Oktober tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Perusahaan ini awalnya beroperasi sebagai layanan call center sebelum akhirnya meluncurkan aplikasi seluler pada tahun 2015 untuk menghubungkan pelanggan dengan pengemudi ojek. Gimana Pak ceritanya? Bapak dulu katanya ojek pengkolan ya kalau nggak salah. Betul banget, ojek pengkolan. 7 tahun, terus kemudian ada satu sosok yang datang ke Bapak. Yes. Kayak gimana sih saya? Jadi di tahun 2010 waktu itu Mas Nadiem datang ke pangkalan saya. Bapak nggak kenal kan dong siapa itu? Dia cuma memperkenalkan saya punya perusahaan yang memperdayakan waktu luangnya tukang ojek. Saat ini, jumlah mitra pengemudi Gojek tercatat mencapai lebih dari 3,1 juta mitra secara global. Angka ini didasarkan pada laporan resmi perusahaan induk dengan perkiraan sekitar 2 hingga 3 juta diantaranya merupakan pengemudi aktif. Untuk kepercayaannya, untuk memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini merupakan riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya, merupakan suatu hal yang telah tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita, di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi. Karena dedikasinya kepada rakyat Indonesia yang luar biasa, Nadiem Makarim mulai diminta menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober tahun 2019 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Namun, pada 4 September tahun 2025, Nadiem Makarim ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Nahanan ini dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kata-kata Pak ke keluarga saya dan 4 balita saya. Iya Pak, katakan terus Pak. Kuatkan diri. Terus Pak. Kebenaran Terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Pak Nadiem. Pak Nadiem. Satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Nadiem Makarim dituntut pidana 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Tuntutan yang dibacakan pada Rabu 13 Mei tahun 2026 ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop, Chromebook, dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran tahun 2020 sampai 2022. Apa itu alat buktinya? Yaitu pertama, kita menghadirkan puluhan saksi dan juga kita tahu dari pihak terdakwa mulai penasihat hukumnya sudah menghadirkan saksi dari mereka. Yang kedua, kita menghadirkan keterangan ahli, mereka juga menghadirkan ahli, ya kan? Dan ketiga, kita menghadirkan bukti elektronik yang penting. Inilah yang akan kita hasilkan apa yang sebenarnya. Orang bisa berbohong, tapi bukti elektronik tidak bisa berbohong. Hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. 2. Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.